Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan bicara soal Iran kali ini. Ya, 32 besar sudah selesai, sudah ditentukan, di mana Argentina bersama dengan Aljazair dan Austria menjadi tim terakhir yang lolos. Sehingga semua bagan untuk 32 besar Piala Dunia 2026 sudah bisa kita ketahui teman-teman. Ya, pasti juga teman-teman juga sudah tahu. Tetapi saya tidak akan membicarakan dengan 32 besar ini, karena yang topik paling yang saya akan angkat adalah Iran. Tim yang tampil bagus tetapi angkat kopor, sungguh menyakitkan. Mereka mengalami tekanan demi tekanan dari awal persiapan mereka sudah lolos tentunya. Tapi ya itu kita tahu bersama, visa yang agak sulit masuk, ingin memindahkan pertandingan mereka itu di grup G ini pindah ke Meksiko, tapi kemudian ditolak oleh FIFA. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Amerika. Ya, tadinya kan mereka di Tucson, Arizona untuk nginap, tapi karena ada kita tahu bersama ya, geopolitik yang tidak baik, tentunya ada perang di sini antara Amerika, Iran yang melibatkan Israel di sana. Akhirnya ini terbawa sampai ke olahraga. Mereka harus menyingkir. Mereka memutuskan untuk tinggal di perbatasan masuk ke Meksiko, tepatnya di kota Tijuana. Ya, mereka tidur di sana, bermain di Amerika. 2 pertandingan di Inglewood, di California, melawan Belgia, diawali dengan melawan Selandia Baru. Dan mereka tidak kalah dalam 2 pertandingan, semua draw, termasuk melawan Mesir dalam pertandingan terakhir di Seattle. Dan pasti teman-teman tahu hasil pertandingan memang 1-1, tapi mestinya mereka menang. Gol di penghujung laga di masa injury time yang dilakukan oleh Soja Kalisade itu dianulir lewat VAR. Wasit yang memimpin adalah Wojciech Marciniak dari Polandia. Ketika mereka bersorak gembira, semua ofisial dan pemain-pemain sudah parwa di pinggir lapangan menyambut kemenangan, karena kalau mereka menang mereka akan lolos ke 32 besar bersama dengan Belgia. Maka Mesir akan tersingkir, Muhammad Salah dan kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Drama yang begitu sangat memukul bagi Iran. Dan ini adalah gambar yang saya ambil adalah Soja Kalisade, pemain belakang Iran yang mencetak gol di injury time melawan Mesir, tapi dianulir. Maka pupuslah ya Iran untuk bisa memenangkan pertandingan. Sebenarnya ketika pertandingan selesai, harapan itu masih ada 3 poin mereka, menunggu pertandingan di grup J yang baru selesai ya untuk hari ini. Dan apa yang kita lihat, wah, itu ada drama juga, karena melibatkan 2 pertandingan antara Austria dan Aljazair. Jika Austria menang atau Aljazair yang menang, maka Iran akan lolos. Namun hasil pertandingan yang terjadi di grup J itu berakhir imbang. Kalau imbang ya Iran tersisi, maka Austria dan Aljazair yang maju. Yang menjadi suatu ya bagi saya mungkin agak sulit ya diterima dengan drama ini yang sangat dramatis ya. Setelah gol yang dari Soja Kalisade ini dianulir, mereka tidak bisa menang ya. Menunggu hasil pertandingan terakhir yang sangat mencekam di grup J. Sebenarnya Aljazair sudah unggul 3-2 lewat gol ya, ada Mahrez di sana tentunya. Dan kalau Aljazair menang maka Iran lolos, Austria tersingkir, dan Iran bisa ketemu dengan Swiss. Tapi kemudian di menit 90 itu, ketika Iran mungkin sudah senang karena sudah masuk di injury time lagi, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sasa Kalajic di menit 90 plus 6 membobolkan gawang Aljazair. Aljazair padahal sudah mencetak gol di 90 plus 3. Mestinya kan sudah di depan mata dan pasti mereka lolos. Ya itulah saya pikir kejadian yang membuat ya ini dramatis yang Iran akhirnya harus out. Padahal saya menginginkan Iran itu lolos. Ini akan lebih ramai kalau Iran lolos ya. Wah, orang dia akan membuktikan ada kejutan-kejutan besar. Dan kalau dia ketemu dengan Swiss, bukan tidak mungkin mereka akan memberikan perlawanan dan bisa lolos ke fase selanjutnya. Tapi apa yang mau dikata? Akhirnya mereka harus bisa pulang tanpa kekalahan di Piala Dunia. 3 kali imbang. Namun dengan 3 poin itu kalah poin tentunya karena Aljazair menyeret Iran itu keluar dari persaingan yang justru membuka peluang bagi Austria. Dengan masing-masing 4 poin ya habislah Iran. Sulit untuk bisa berbuat banyak. Ya itulah drama-drama yang terjadi dengan Iran yang saya pikir lebih pantas untuk lolos tim ini.
Tapi tetap saya salut dengan perjuangan Iran. Selama Piala Dunia mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka, kehebatan mereka. Ya, walaupun dalam tekanan mental mereka yang luar biasa. Berjuang habis-habisan. Kalau bisa dibilang sampai titik darah penghabisan. Sangat heroik apa yang dilakukan oleh Iran ini ya, sepanjang Piala Dunia berlangsung. Dan perlu untuk diapresiasi perjuangan mereka. Tidak kalah, tapi mereka pulang. Ini sungguh-sungguh menyedihkan buat Iran. Tapi ya itulah, memang mereka harus bisa terima kenyataan ini. Dan saya kira pasti kecewa, sangat-sangat kecewa apa yang mereka alami di Piala Dunia ini, dengan berbagai drama yang terjadi yang membuat mereka harus pulang lebih awal. Ingin membuat sejarah, lolos ke fase berikut, tapi akhirnya tidak bisa. Tetap semangat Iran, kalian sudah berbuat yang terbaik. Dan Piala Dunia 2030 tetap menanti Iran ya, karena saya rasa untuk Asia selain Jepang mereka adalah tim yang terbaik, juga bersama dengan Australia. Saya ingin melihat sebenarnya ada 3 wakil Asia yang lolos, termasuk dengan Iran. Tapi sayang jatah terakhir itu pupus ketika ada permainan yang mungkin saja kita nggak tahu, dalam tanda kutip ada permainan mungkin antara Aljazair dan Austria ya. Mungkin saja untuk bisa membuat Iran keluar dari persaingan. Semua tidak tahu tentang itu. Tapi yang pasti ini memukul bagi Iran. Tapi tetap semangat untuk pasukan Iran, karena kalian semua sudah menunjukkan kepada dunia bagaimana permainan terbaik yang Anda lakukan dan pertontonkan di 3 pertandingan grup G. Dengan saya Bung Ropan berbicara, wassalam, ciao.